Imli menerima tantangan untuk menjadi CEO Bhaskar Time selama sehari. Dia datang ke kantor Bhaskar Time di pagi hari memakai blazer. Semua staf menyambutnya. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Pemimpin redaksi mengantar Imli ke ruang yang sudah ada papan bertuliskan Imli CEO Bhaskar Times. Imli kemudian menelpon kantor Posbank dan dia berbicara pada ibunya. Imli memberitahu jika dia menjadi CEO selama sehari. Kemudian setelah selesai menelpon ibunya, giliran Imli menelpon Tripati dan memberitahu Aparna bahwa dia adalah CEO baru Bhaskar Time selama sehari. Karena baru menjadi CEO yang belum tahu betul membuat keputusan, hal itu dimanfaatkan karyawan berbohong meminta izin cuti 2 hari dengan alasan neneknya meninggal dan ibunya bersikeras memintanya segera pulang. Imli pun langsung menyetujui memintanya untuk membuat surat cuti. Yes! मिल गई छुट्टी। आज से इमली मैम ही हमारी सीईओ है। आज से इमली मैम ही हमारी सीईओ है। Kemudian Aditya datang ke kantor dan mengetahui jika Imli sekarang menjadi CEO. Aditya bersama rekan kerja lainnya memberi selamat kepada Imli karena telah menjadi CEO. Aditya pun menghina pencapaian Imli. Awalnya dari karyawan magang menjadi penulis unggulan dan sekarang menjadi CEO melalui lift rumah bosnya, lalu kamar tidur dan kemudian ruang kerjanya. Imli pergi sambil menangis mendengar penghinaan dari Aditya. Dia mengingat apa yang ibunya katakan untuk terus maju. Imli menyeka air matanya mendatangi Aditya dan dengan tegas meminta Aditya menyerahkan artikel sebelum jam 4 sore. फाइनल लेआउट हमका 4 बजे तक प्रिंटर को भेजे थे। आशा करे थे कि तब तक आप अपन लेख हम तक पहुंचा दें। रिटायर आदमी हूँ और इतनी बड़ी रकम एक साथ। Sementara kita diperlihatkan Haris berhadapan dengan kreditur mengancamnya agar membayar hutang. Haris saat itu menawarkan perhiasan Radha dan memohon untuk menyelamatkannya. पापा Kebetulan saat itu Nisan bersama Sundar melihatnya. Nisan pun memohon untuk menyelamatkan ayahnya, tapi justru Nisan juga ikut dihajar. Kreditur akhirnya memberi kesempatan untuk Haris melunasi hutangnya. Haris pun menjelaskan kepada Nisan mengapa dia mengambil pinjaman. Malini menelpon Aditya yang saat itu sedang menulis laporan beritanya tentang Pang dan dia. Aditya merasa sakit hati memberitahu Malini jika sekarang Imli adalah bosnya dan memberikan perintah padanya. Pada saat yang bersamaan, Aryan menelpon Imli, marah dan menegurnya karena baru menjadi CEO selama 2 jam. Imli sudah memberikan cuti 4 karyawan. 2 karyawan mengambil gaji di awal dan izin kerja di rumah 1 karyawan. Dia menjalankan perusahaan dan bukan sebuah LSM. Aditya pun meminta Imli sebagai CEO, dia harus bekerja menggunakan otaknya. Tiba-tiba saja Aditya masuk ke ruangan Imli menyerahkan surat pengunduran diri dari Bhaskar Time. Aryan yang masih tersambung melalui telepon mendengar itu. Aryan pun meminta Imli untuk mengambil keputusan yang tepat kemudian memutuskan panggilan. Aditya pun mengatakan alasan dia mengundurkan diri dan pergi berpamitan. Singkatnya, Aditya sampai di rumah memberitahu keluarga jika dia telah mengundurkan diri sebagai jurnalis Bhaskar Time. Imli sekarang menjadi CEO dan dia tidak mau mendapatkan penghinaan darinya. Aparna pun merasa kecewa dengan keputusan Aditya. Nisan dan Sundar membawa Haris pulang dalam keadaan terluka. Haris menceritakan tentang hutangnya sejumlah 5 crore dan akibat dari semua itu mereka harus kehilangan rumah serta tabungan. Kembali ke Imli yang memikirkan pengunduran diri Aditya. Menjadi jurnalis adalah harga dirinya, namun kini Aditya dikalahkan oleh super egonya. Imli merasa khawatir dengan keluarga Tripati, maka dari itu dia menelpon dan kebetulan Aparna yang menerimanya. Aparna dengan sedih menceritakan Aditya yang mengundurkan diri dari Bhaskar Time. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Imli pun bergegas datang ke rumah Tripati sambil membawa surat pengunduran diri Aditya. Imli pergi, Aryan sampai di kantor dan marah melihat karyawannya bermalas-malasan ditambah Imli hilang dari kantor. Kepala redaksi memberitahu jika Imli pergi dengan tergesa-gesa setelah Aditya pergi mengajukan pengunduran dirinya. Aryan pun merasa Imli pasti pergi ke rumah Tripati. सब 25-26 लाख तक बनेंगे।
Sementara di kediaman Tripati, setelah menghitung lagi jika menjual mobil, perhiasan serta ditambah uang cash 25 lak, uang mereka masih belum cukup untuk membayar hutang. Aparan pun berpikir akan meminjam sisanya, tapi Aditya menolak. Radha pun menegur Aditya, lebih baik mereka melakukan itu daripada berdiam diri sepertinya. Malini marah mengapa mereka menyalahkan Aditya untuk kesalahan yang mereka lakukan. Pertengkaran pun terjadi dan terhenti ketika Imli sampai di rumah Tripati melihat semua orang terlihat tegang. Aditya pun langsung mengusir Imli dan meminta dia tidak ikut campur masalah keluarga. Aditya memegang tangan Imli dan mendorongnya keluar rumah. Aditya pun mengatakan hubungan keluarga mereka telah berakhir saat mereka bercerai. Malini ikut campur, menuduh Imli merusak kepercayaan dengan merebut suaminya dan datang kembali untuk merebut sesuatu lagi. Imli! Malini mendorong Imli, tapi untung Aryan datang tepat waktu memegangnya. Aryan memperingatkan Malini betapa beraninya dia mendorong Imli dan bertanya pada Imli mengapa dia datang berulang kali hanya untuk dihina ketika Tuan Tripati sudah tidak mengakuinya. Imli menjawab dia datang bukan untuk Aditya tetapi keluarganya dan dia datang untuk menyelesaikan masalah mereka. मार्केट से बहुत बड़ा लोन उठाया है और अगर उन्होंने ये लोन नहीं चुकाया Aryan pun memberitahu Imli, Haris mengambil pinjaman besar dan tidak dapat membayarnya kembali. Bahkan dia tidak bisa membantu membayar kembali pinjaman besar mereka. Imli menghibur Haris yang saat itu menyesal karena telah menggadaikan sertifikat tanah mereka. Aditya menarik tangan Imli, memperingatkan untuk menjauh dari keluarganya. Tidak mau melihat Imli mendapatkan perlakuan kasar. Aryan pun melepas tangan Imli dari Aditya dan mengatakan kepada Imli jika dia tidak bisa membantu pria yang tidak bisa menahan diri karena Tuan Tripati sendiri meninggalkan pekerjaannya. उसके लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे इमली मिस्टर त्रिपाठी ने खुद अपनी जॉब छोड़ी है यू नो दैट Untuk membantu keluarga Tripati, Imli berpikir mungkin Aditya tidak membutuhkan pekerjaan tetapi keluarganya membutuhkan. Imli menolak pengunduran diri Aditya dengan merobek surat pengunduran dirinya. Meski hanya sehari menjadi CEO, dia berhak mengambil keputusan. Malini merasa tersinggung Aditya mendapatkan belas kasihan dari Imli. Dia berpikir Aditya tidak membutuhkan bantuan karena orang tuanya akan membayar kembali pinjaman keluarga Tripati. Tapi Aparna dan Haris menolak jika mendapatkan bantuan dari Anu. Aditya pun mengatakan lebih baik dia mengemis kepada kreditor daripada menjadi budak Imli. और यहाँ से धक्के खाकर बाहर निकलना एक्सेप्टेबल होगा लेकिन मेरे लिए ये देखना एक्सेप्टेबल नहीं है Karena sudah tidak tahan lagi Imli terus mendapatkan penghinaan. Aryan memintanya pergi dari rumah Tripati dan menunggunya dalam mobil. Tidak mau keluarga Tripati kehilangan rumah, Imli pun berbicara dengan Aryan. Dengan suara terbata-bata, Imli meminta bantuan Aryan untuk membayar hutang keluarga Tripati sebesar 5 kor. Imli berjanji dia akan bekerja untuknya seumur hidup dan mematuhi perintahnya dan akan mengembalikan dengan cara mengangsur setiap sennya. Tiba-tiba saja Aditya datang bertepuk tangan untuk permainan yang Aryan dan Imli rencanakan. Aditya bertanya apakah mereka akan menjadikan budak setelah membeli rumahnya. Aryan kemudian menunjukkan surat sertifikat rumah Tripati dan Imli menjadi pemilik sah rumah itu sekarang. त्रिपाठी निवास की लीगल मालिक अब तुम हो Setelah Aditya pergi, Imli bertanya kepada Aryan mengapa dia melakukan ini. Ya, Aryan ingin sekali menghancurkan ego Aditya. Aditya adalah pria murah dan tidak pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Untuk itulah alasan mengapa Aryan membenci Aditya. Dan mengapa Aryan membeli rumah itu atas nama Imli. Pertama, harga rumah itu tidak sebanding dengan nama dan statusnya. Kedua, dengan rumah atas nama Imli, maka kesombongan Aditya akan hancur. Dan ketiga, Aryan akan mengatakannya nanti. Imli menolak dengan merobek sertifikat tanah. Tapi Aryan tenang karena itu hanya sertifikat salinan dan yang aslinya masih dia simpan. Sebelum pergi, Aryan memperingatkan Imli untuk memberitahu keluarganya agar tidak meninggalkan rumah mereka. वो भोली है, बुद्धू नहीं है, कभी न कभी समझ जाएगी. और एक बात बता. Kebetulan Arpita mendengar percakapan mereka dan memarahi Aryan karena pasti Imli atau siapapun tidak akan memahami niatnya.
Bagaimana seorang pengusaha besar membeli properti 5 kor atau jika dirupiahkan sebesar 10 miliar lebih untuk orang lain? Aryan kemudian menjelaskan, sebelumnya dia mendapatkan informasi dari agen properti bahwa Malini telah membayar 5 kor untuk membeli rumah Tripati atas namanya. Malini melakukan itu bukan hanya membantu keluarga Tripati tetapi juga untuk mengusir Imli dan menunjukkan kepada Tripati jika Imli tidak melakukan apapun untuk keluarganya. Maka dari itu, Aryan membatalkan kesepakatan dengan berani membayar 6 kor lebih besar dari Malini. रजिस्ट्री किसके नाम पे करवानी? Sementara Malini menghias rumah dan memasang foto keluarga di dinding, belum tahu jika kesepakatannya dengan agen properti telah gagal. Malini memberitahu keluarga jika sengaja dia mendekor rumah untuk merayakan kebersamaan mereka saat mereka mendapatkan kembali rumahnya. Kemudian agen properti menelpon Malini dan memberitahu jika kesepakatannya dibatalkan karena ada pihak lain berani membayar 6 kor. Malini menjadi panik mengetahui itu karena sudah susah payah dia meminta bantuan ibunya tetapi orang lain membayar lebih dan membelinya. Aparna pun bertanya siapa yang melakukan itu. इमली Ya, Aditya datang memberitahu jika Imli yang membelinya dengan bantuan pacarnya. Aditya meminta Malini untuk sementara mereka akan tinggal di rumah ibunya selama beberapa hari. Kemudian Aditya meminta Aparna untuk segera pindah secepatnya karena rumah itu sekarang milik Imli. Singkatnya, keluarga Tripati sudah siap untuk pindah dengan mengemasi barang-barang mereka di dalam koper. Malini membawa koper Aparna ke dalam mobil dan tiba-tiba ya, Imli menghentikan Malini dan mengambil tas Aparna dan meminta mereka semua agar tidak pergi dari rumah itu. Seperti biasa, Malini menghina Imli bagaimana dia bisa membeli rumah itu karena bantuan kekasihnya. Awalnya keluarga Tripati juga berat untuk memutuskan apakah mereka akan tetap tinggal atau tidak, tapi Imli terus meyakinkan dia tidak menggunakan haknya selama berbulan-bulan dan hari ini dengan bangga mengatakan dia adalah putri keluarga Tripati dan mereka semua harus tinggal di rumah putri mereka. Imli memohon kepada Haris yang membuatnya merasa terharu kemudian memeluknya. Akhirnya keluarga Tripati pun setuju untuk tetap tinggal. Imli dengan jokesnya meminta mereka untuk masuk dan mendekorasi ulang rumah. Sementara Malini marah melihat itu karena dia gagal mendapatkan perhatian keluarga dan justru sekarang keluarga mencintai Imli lebih darinya. Dia mendapatkan kembali ceknya yang dikirim melalui kurir. Aryan menelpon Malini memintanya untuk mengunjungi arena balap karena banyak orang bertaruh di sana. Ada yang menang dan juga banyak yang kalah. Kekalahannya terlihat jelas saat dia bertaruh melawan Imli. Malini bertaruh 5 kor untuk membuat Imli sendirian. Tapi Aryan melakukan lebih darinya untuk menyelamatkan hubungan Imli. Aryan memperingatkan Malini jika dia tidak memperbaiki caranya maka dia akan kehilangan segalanya.